Hai kamu, berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Cintailah pekerjaanmu. Hai kamu, ketemu lagi di Monolog, di mana aku akan bercengkrama dengan diri sendiri, namun dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita bahas yuk pernyataan yang sering kita dengar, yaitu, haruskah kita mencintai pekerjaan kita? Kalau tidak cinta, bagaimana bisa ditekunin? Bagaimana kita berkembang di dalamnya? Namun mungkin gak semua orang seberuntung kita ya. Mungkin kita termasuk dalam bagian orang-orang yang bekerja tuh di bidang yang kita suka, yang kita impikan. Atau mungkin kamu harus berkutat, ada juga nih dengan pekerjaan yang perlu waktu untuk mencintai pekerjaan kamu itu. Ayo sekarang kumpul semua di sini sebelum kita tukar pendapat di kolom komentar. Kamu pernah gak dengar pepatah kayak gini? Cintailah pekerjaanmu, karena 70% kehidupanmu tuh dihabiskan di saat bekerja. Kalau kamu udah pernah dengar, artinya kamu paham betul nih. Kalau sebetulnya dan sebaiknya kita mencintai pekerjaan yang menghidupi kita. Teorinya sih gitu ya. Melakukan pekerjaan tersebut dengan passion, dengan cinta, dengan semangat berkembang di pekerjaan tersebut. Lalu gimana kalau ternyata kita berada di keadaan yang sebaliknya? Nah merasa tertekan setiap hari Senin, misalnya tiba-tiba karena harus balik lagi bekerja. Apakah teman-teman lagi ada di fase tersebut? Dan gimana cara kita biar mencintai pekerjaan kita? Apa sih yang bikin kamu sebegitunya jadi nggak semangat ketika hari kerja tiba? Senin. Padahal pekerjaan itulah sebenarnya membantu kamu mewujudkan mimpi-mimpi traveling, mimpi-mimpi check out semua barang idaman kamu, atau justru hanya sebatas ya udahlah, jalanin aja hidup autopilot. Oke, sekarang kumpul lagi nih di sini makin banyak ya. Dan kalau kamu termasuk di dalam daftar itu, yuk kita berpelukan bareng-bareng. Semoga pelukan virtual ini cukup membuat kamu tidak merasa sendiri ya teman-teman ya. Karena berada di lingkungan yang kurang sehat, selagi kita mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Istilahnya kayak ada di dalam lingkungan yang toksik gitu untuk kita bekerja. Nah sekarang kita ngobrolin tentang lingkungan pekerjaan. Hal ini berandil besar pada kecintaan kamu terhadap pekerjaan. Apakah kamu berada di lingkungan pekerjaan yang sportif, saling mendukung dan sama-sama senang jika melihat salah satu ada yang sukses? Ada tukang es lewat. Kemudian, atau pekerjaan kamu justru berada di lingkungan persaingan yang tinggi, sehingga perlu usaha lebih untuk terlihat di permukaan. Persaingan memang sangat lekat dengan dunia pekerjaan. Mungkin kalau kamu berada di lingkungan ini, saat kamu memilah pertemanan, tidak semua teman kantor bisa dijadikan teman bergaul. Kenapa sih kita harus pilih-pilih, kita harus memilah? Supaya kita tahu medan perang yang sesungguhnya. Tentunya sebagai prajurit yang tangguh dalam kehidupan ini, kayaknya kita butuh area yang aman untuk beristirahat, ya nggak sih? Area yang kita nyaman, aman, untuk kita bisa mengumpulkan aura positif. Aura yang kita gunakan untuk melompat lebih tinggi. Aku pernah nih punya sedikit cerita. Waktu itu masuk ke satu pekerjaan baru, aku jadi bosnya di situ, tapi anak-anak buahku tuh kayak memandang sebelah mata. Nah di situ aku bener-bener ngerasa tertekan banget ketika harus masuk kerja. Padahal harusnya kan kita bisa memegang tim kita ya. Tapi justru di situ aku jadi merasa berat. Bukan karena beban pekerjaannya, tetapi karena lingkungan pekerjaan yang toksik sengaruh itu buat kita jadi menjalani pekerjaan kita. Nah, sekarang mungkin ini sedikit tips ya dari perjalananku juga, yaitu gimana sih caranya agar kita mencintai pekerjaan yang memberikan kita makan sehari-hari dan mewujudkan semua mimpi-mimpi kita itu. Pertama dan yang mungkin paling bisa langsung kita lakukan adalah ingat hal bahagia yang mau dilakukan saat gajian, saudara-saudara. Semua barang check outan kita, semua list-list traveling kita itu kemudian bisa jadi nyata. Nah, biarpun itu hanya sebatas bayar tagihan, check out, kamu bisa jadikan itu sebagai semangat untuk mencapai hal tersebut. Karena kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita beli.
Nah, kemudian rencana menabung juga untuk rencana yang lebih besar lagi. Setiap gajian sisihkan untuk menabung ke destinasi impian atau misalnya kamu mau ada tujuan yang lebih besar lagi. Karena itu berhasil di aku ya. Karena setiap ada stres yang menyapa, tiba-tiba aku langsung menghayal indahnya pemandangan lagi di Osaka atau di Tokyo, misalnya kayak gitu. Dan itu bikin aku lagi, ayo semangat yuk. Karena kita nggak cuman bisa beli tiket hanya dengan modal passion, tapi kita juga harus tetap membayar dengan uang yang nyata. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya tricky tapi berhasil untuk aku, yaitu adalah bersyukur atau grateful. Mensyukuri pekerjaan kamu. Lagi capek kerja suruh bersyukur. Gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya lagi capek banget, luangkan waktu untuk memberikan kesempatan untuk kamu rileks sejenak. Nah, kemudian setelah rileks, setelah senang, setelah enak lagi, kemudian wah, bersyukur ya kita masih punya pekerjaan. Mungkin ini beban kerjanya yang bikin kita stres, tapi hey, kita masih punya pekerjaan yang bisa membuat kita jadi melanjutkan hidup kita ke depan, mewujudkan mimpi kita yang lebih indah gitu. Dan pasti teman-teman gak lupa kan pepatah dahsyat yang bunyinya lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Karena gimana pun juga, posisi kamu sekarang mungkin adalah posisi atau sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Hari ini kita ngebahas tentang pekerjaan. Untuk yang lain-lain kita akan membahas hal-hal yang lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Sampai jumpa di monolog selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.